baby, you are. Hey, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, love the angel. Tomorrow comes and goes before you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Anesta dari perwakilan kelompok 2 kelas 11 TSMB. Di SMK Negeri 1 Gombong terdapat job fair besar-besaran dan P5 dengan tema kebekerjaan yang berlangsung selama 2 hari. Kepo dengan kegiatan kami selanjutnya. Yuk ikutin kami. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada beberapa perusahaan dan para pencari kerja yang mengikuti job fair besar-besaran di SMK Negeri 1 Gombong. Ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Ya, silakan. Oke. Yang pertama Pak, saya izin bertanya, syarat-syarat untuk masuk ke PT Astra ini gimana Pak? Baik. Maaf untuk sampai saat ini PT Astra atau Astra Group, misalnya AHM, ADM dan lain sebagainya, putrinya memang dulu pernah dicoba menerima tenaga kerja yang putri. Namun karena banyak pertimbangan, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, maka seleksi untuk rekrutmen putri sementara dihentikan. Sampai kapan kami belum tahu. Yang jelas dulu pernah, hanya saja masih mengalami kendala, akhirnya ditunda sampai kapan penundaan ini akan diulangi lagi rekrutmennya kami tidak tahu. Gitu ya. Untuk ya silakan Albi. Yang kedua itu bagaimana cara menangani masalah dalam sebuah perusahaan Pak? Kan nggak setiap perusahaan itu berjalan dengan mulus kan ya Pak? Jadi kita sebagai mungkin pendiri atau HRD-nya itu bagaimana cara menanganinya? Perusahaan cara menangani Masalah kan banyak pesaing kan ya Pak, nggak Astra saja, ada yang dari Yamaha gimana ya Pak? oh ya, karena masing-masing perusahaan itu memiliki standar yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja. Maka perusahaan-perusahaan itu satu dengan yang lainnya dalam menangani persaingan khususnya merekrut tenaga kerja, saya kira tidak masalah. Karena apa? Karena tenaga kerja yang tersedia atau yang dihasilkan oleh SMK saat ini sangat banyak, sehingga perusahaan-perusahaan itu bebas memilih sesuai dengan kemampuan dan karakter para calon tenaga kerja yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi bagi perusahaan tidak ada masalah, gitu ya. Ya. Kemudian yang bermasalah kan para calon tenaga kerja ini diseleksi oleh suatu perusahaan, dan perusahaan itu memiliki kriteria, misalnya tinggi badan harus sekian, kemudian umur harus sekian, yang secara umum. Kemudian tentang keterampilan para calon tenaga kerja, di situ belum sangat dibutuhkan, karena pekerjaan yang akan dikerjakan oleh lulusan SMK mayoritas itu pekerjaannya itu operator. Jadi operator itu semua jurusan alumni dari SMK jurusan apa saja, saya kira bisa di training seminggu 2 minggu pasti mereka bisa bekerja sesuai dengan harapan perusahaan. Jadi tentang persaingan perusahaan mencari tenaga kerja tidak ada masalah. Kemudian yang sangat kelihatan yaitu persaingan para calon tenaga kerja, karena para calon tenaga kerja sangat banyak, kemudian yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan itu hanya sedikit ya. Jadi yang menjadi masalah itu untuk kamu, pesan kami pada para lulusan SMK ya, bekali diri dengan kepandian dan keterampilan, dan juga di perusahaan nanti yang dipentingkan bukan kalau sudah bekerja, yang dipentingkan bukannya kepandian lagi, tapi mental, sikap dan seterusnya, ya, mental, sikap dan bukan kepandian lagi, tapi mental, sikap, perilaku dan lain sebagainya, itu yang sangat dibutuhkan. Gitu, ya. Udah lagi. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Kalau boleh tahu nama kakak-kakak ini siapa ya Kak? Dan
Nusa Pro Avia itu buat penerbangan itu apa syaratnya apa aja Kak? Syaratnya untuk masuk ya oke, kalau kami sih secara general aja yang penting harus lulusan SMK atau SMA atau sederajat. Terus kemudian untuk batas usianya itu dari mulai 18 tahun sampai 23 tahun. Terus harus lihat jasmani dan rohani, tidak berlaku, tidak berlawan. Bahkan di penerbangan ini kan butuh bahasa ya gitu Kak. Kalau cara cepat belajar bahasa dengan cepat dan mudah itu gimana ya Kak? Sebenarnya kalau belajar bahasa itu yang pertama harus selalu praktek tiap hari. Jadi tidak boleh dilupakan. Kalau kita sudah lancar di semua bahasa Inggris, terus kita akan praktek selama seminggu aja. Nanti setelah itu pasti kita akan kaget lagi. Jadi memang bahasa itu adalah ilmu praktis. Jadi harus selalu kita praktekkan biar makin matang, biar makin lancar. Terus kemudian makanya di kampus kami Nusa Pro Avia itu kami kerjasama dengan Language Center itu berada di kampung ini di Pare Kediri. Jadi siswa kami akan kami kirim selama 1 bulan di sana untuk mematangkan bahasa Inggrisnya kayak gitu. Berarti selain bahasa Inggris, bahasa lain apa perlu juga dihafalkan Kak? Kalau bisa akan menjadi nilai plus. Cuman kan secara general yang penting bahasa Inggris dulu. Kalau bisa bahasa yang lain nanti itu akan sangat bisa untuk dipertimbangkan untuk masuk di dunia kerja lainnya ya selanjutnya. Kak, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan nama mbaknya siapa ya? Nama saya Angela Delia Pramesti, biasa dipanggilnya Angel. Kesini mau daftar kerja di mana mbak? Kepengennya sebenarnya nggak ada target buat di PT apa, seadanya aja. Soalnya kalau misalnya mau nyari PT yang bonafit itu biasanya pengalamannya kan harus ada. Jadi mau nyari PT seadanya yang penting dapat pengalaman gitu. Kalau mbaknya udah diterima di pekerjaan itu, terus kalau mbaknya nggak betah nih, apa mbaknya mau keluar apa tetap aja di situ? Kalau nggak betah biasanya kan kayak cuman paling 1 bulan atau berapa gitu ya. Nanti kalau misalnya langsung keluar sayang kan, mau nyari kerjanya lagi susah. Jadi lebih baik bertahan dulu, terus lihat lagi apa namanya kayak bayaran keduanya masih bosan apa enggak gitu. Kalau emang nggak bisa dipertahanin ya baru keluar gitu. Lingkungan kerjanya juga sih mempengaruhi. Ya udah mbak, terima kasih ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa ya mas? Prasetyo Hilal, biasanya dipanggil Hilal. Kalau boleh tahu masnya berniat untuk melamar di pekerjaan apa yang ada di sini? Kalau saya sih yang sesuai kualifikasi ya itu didaftarin semua, ntar sekiranya kalau ada panggilan ya itu mungkin yang diambil. Oke, kalau kira-kira alasannya kenapa memilih perusahaan tersebut? Ya alasannya utama sih yang sesuai kualifikasi ya, karena saya belum tahu kerjaan ya. Iya. Ya seadanya dulu lah. Kalau masnya keterima di perusahaan yang mas inginkan, kontribusi apa yang dapat mas berikan ke perusahaan tersebut? Ya mungkin saya ingin ya memberikan yang terbaik lah untuk perusahaan tersebut. Ya, terima kasih mas. Ya. Sebelumnya Mbak apa boleh bertanya? Boleh. Tujuan Mbak datang ke SMK Negeri 1 Gombong ini, Mbak mau daftar pekerjaan di mana ya? Kalau untuk saat ini masih bingung Mas, mau nyari-nyari dulu. Soalnya kan di sini banyak juga. Kalau boleh tahu Mbak kalau semisal kerja mau di bidang apa sih? Kalau aku pengen di bidang yang aku kuasain kayak misal pemasaran gitu. Oh, bidang pemasaran. Biasanya kalau pemasaran itu seperti di PT mana? Kalau di PT kayaknya kurang tahu Mas. Kayak misalnya kesini kan ada Alfa, terus ada Indo. Nah itu tujuannya. Oh, ke Alfa gitu. Wis. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak. Ya sama-sama.
Itulah beberapa informasi yang kami dapatkan dari beberapa perusahaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And you don't seem to understand. A shame you seem an honest man.